Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film horor The Block Island tahun 2020. Film ini berkisah tentang kejadian aneh di pulau terpencil, di mana rentetan kejadian misterius memicu seseorang kehilangan kewarasannya. Apa yang menyebabkan itu semua? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Film dimulai dengan penampakan kapal yang mengambang di laut. Pemilik kapal bernama Tom tersadar dan mengecek bahwa anjing peliharaannya telah hilang, diikuti dengan suara raungan di wilayah tersebut. Scene berganti dengan tiga pria, yaitu Harry, Dale, dan Gary, di mana mereka membahas mengenai konspirasi hewan yang dapat mengendalikan pikiran, namun Harry kurang menyukai pembahasan tersebut. Dia pun meninggalkan kafe, diikuti dengan Dale yang memaksa ikut bersamanya. Di dalam mobil, Dale masih membahasnya, di mana menurutnya bahwa sebagian besar kapal yang tenggelam di laut disebabkan oleh hewan parasit yang menginfeksi para kru, sehingga membuat mereka menjadi gila dan melompat dari kapal untuk dijadikan mangsa oleh hewan tersebut. Harry tak mempercayai hal tersebut, lalu mobil mereka terhenti, di mana seekor burung menabrak kaca mobil. Mereka pun keluar mengeceknya, dan Harry menolak arahan Dale untuk membunuh burung yang sekarat tersebut. Kemudian dia membersihkan bekasnya dan masuk ke rumah mencari keberadaan ayahnya. Harry melihat kulkas yang terbuka, lalu teralihkan dengan suara gonggongan anjing dari luar. Terlihat ayahnya Harry berperilaku aneh dengan berdiri menatap anjing dan tersadar bahwa Harry sedang memanggilnya. Mengira ayahnya tidur berjalan, Harry pun membawanya kembali ke kamar. Di pagi hari, terlihat wanita bernama Audrey menerima telepon dari rekannya Paul yang memberitahukan agar keluarganya tak mengetahui penugasannya di pulau terpencil bernama Block Island. Di kapal, terlihat Paul mendatangi Audrey bersama anaknya bernama Emily. Sementara itu, Tom bangun kesiangan dan menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Menyadari bahwa ayahnya telah menghilang, Harry mengeceknya di pelabuhan dan menghubunginya dengan radio HT. Kapal feri yang ditumpangi Audrey berlabuh di pulau tersebut, diikuti dengan Harry yang terheran melihat ayahnya kembali dari berlayar. Dia pun menerima telepon dari anaknya Audrey, yang juga adalah saudaranya Harry. Di mobil, petugas Rogers memberitahukan bahwa para nelayan sedang mengalami masalah ikan, di mana banyaknya ikan mati yang terbawa ombak ke tepian, berjumlah sekitar 10 ton ikan. Terlihat banyaknya penampakan ikan mati di pantai, dan menurut petugas Rogers bahwa kejadian itu adalah fenomena aneh. Mereka pun makan malam bersama, di mana keduanya ke pulau, bertugas untuk mengatasi fenomena tersebut. Paul memutuskan untuk tidur di motel, dan Harry membawa Emily ke kolam ikan, lalu teralihkan dengan ikan-ikan yang mati. Sementara Harry menyuruhnya untuk menangkap kodok, diikuti dengan ayahnya yang berperilaku aneh. Melihat hal itu, Audrey menegur ayahnya dan menanyakan keadaannya. Dia pun memberitahukan kejadian itu ke Harry, namun Harry menganggap wajar hal itu karena faktor usia. Ketika akan bersiap tidur, Emily membawa kodok tersebut. Ibunya mengajarkan bahwa ikan mati yang tadi siang terangkat ke darat berguna untuk manusia dapat mempelajarinya dan membantu ikan lain lebih baik lagi. Terlihat tumpukan ikan mati di pinggir pantai, diikuti dengan jam alarm Harry yang teracak secara misterius. Kemudian ayahnya Harry menatap Emily, lalu terdengar jeritan Emily, di mana Audrey mengeceknya dan ayahnya Harry menganggap bahwa Emily sedang bermimpi buruk. Keduanya pun membahasnya, dan Audrey mengklaim bahwa ada yang tak beres dengan ayah mereka. Audrey berencana untuk kembali pulang, namun Harry melarangnya dan menyatakan semua baik-baik saja. Ketika Audrey memutuskan untuk pergi, Harry menyadari bahwa ayahnya telah hilang. Dia pun mencarinya ke pelabuhan, dan kembali menghubungi ayahnya lewat radio. Emily mengungkapkan bahwa tadi malam dia melihat kakeknya keluar rumah. Mereka pun menemukan kapal ayahnya di laut dan mendatangi kapal tersebut. Ketika mencari ayahnya, Harry tak menemukannya di kapal. Menyadari bahwa ayahnya telah hilang, Audrey memanggil bantuan melalui radio. Petugas pun memeriksa kapal tersebut dan berasumsi bahwa ayahnya dengan sengaja meninggalkan kapal, membuat keduanya terheran.
Harry yang tak terima dengan pernyataan petugas, Rogers pun mengungkit kejadian masa lalu di mana dulu ayahnya pernah mabuk dan berlayar sendirian. Audrey memberitahukan kejadian itu ke Paul dan beranggapan bahwa ayahnya menjadi paranoid sehingga kabur begitu saja. Harry tak terima begitu saja dan keesokan harinya dia kembali mencari ayahnya di laut. Ketika dalam prosesnya, Harry teralihkan dengan suara radio yang mengeluarkan bunyi aneh secara misterius. Kemudian kembali ke titik suara aneh itu berasal, diikuti dengan raungan aneh yang terdengar jelas. Sementara di pantai, Audrey mendatangi Paul yang sedang membersihkan ikan mati dan terungkap bahwa Harry mendatangi Paul meminjam alat selam. Terlihat Harry bersiap untuk menyelam dan dia pun masuk ke dasar laut. Ketika dalam prosesnya, cairan hitam menyelimuti Harry dan terbangun di kapalnya. Merasa aneh akan kejadian itu, Harry melihat bahwa ada yang tak beres dengan matanya. Terlihat para petugas menemukan keberadaan ayahnya Harry, lalu membawanya ke rumah sakit. Dokter menunjukkan jasad ayahnya yang terlihat memar di seluruh tubuhnya. Harry pun terkejut melihat jasad ayahnya dan dokter menyatakan penyebabnya karena terbentur bebatuan. Ketika sedang menenangkan diri di kedai, temannya Gary memanggil Dale yang mengetahui tentang fenomena aneh tersebut. Harry pun menjauhi Dale, namun dia memaksa untuk ikut dengannya. Di dalam mobil, Dale mengungkapkan bahwa banyak fenomena aneh yang terjadi belakangan ini, termasuk banyaknya burung yang mati. Menurutnya hal itu disebabkan oleh ulah pemerintah, di mana itu juga berhubungan dengan kematian ayahnya. Dia pun mencarinya di internet mengenai kematian hewan massal yang juga terjadi di berbagai negara. Harry menyadari bahwa setiap lokasi terhubung dengan serangkaian tanggal kejadian. Kemudian merasa mual, di mana dirinya mengeluarkan hewan aneh dari mulutnya, lalu terbangun dari tidurnya. Dia pun mendengar suara kakaknya bernama Jenny yang telah tiba, di mana mereka berencana untuk memindahkan Harry ke apartemen. Harry mendatanginya dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja di pulau ini. Kemudian mengadakan pemakaman ayahnya, di mana Harry merasa aneh dengan penglihatan di sekitarnya. Dia pun keluar ruangan setelah melihat kemunculan sosok ayahnya, lalu Dale menenangkannya ketika sedang di luar. Kemudian Harry mendatangi minimarket dan mengambil semua barang secara acak. Dia pun membawa barang tersebut ke mobilnya dan petugas menghentikan Harry lalu pergi begitu saja. Harry mendatangi bar di mana para warga sedang berkumpul mengadakan acara kepergian ayahnya. Kedua saudaranya terheran melihat tingkah Harry yang tak membeli makanan untuk para tamu. Kemudian teralihkan dengan salah satu tamu yang mengejek kelakuannya, di mana Harry membuat keributan dan dikurung di kantor polisi. Petugas Rogers mengeluarkan Harry dan dia pun dijemput oleh Audrey. Harry meminta maaf atas kelakuannya dan Audrey mengarahkannya agar bersikap sewajarnya atas kepergian ayah mereka. Terlihat Emily sedang tidur, di mana Harry menatapnya seperti yang dilakukan ayahnya sebelumnya. Harry merasa aneh dengan perilakunya sendiri, lalu kembali ke pelabuhan. Ketika tiba di dalam rumah, kakaknya merasa aneh dengan perilaku Harry dan dia pun dimarahi karena telah mabuk dengan mengotori rumah. Audrey pun memberitahukannya agar menghentikan perkelahiannya dengan Jenny, di mana sewaktu hidup, ibu mereka memesan agar ketiganya selalu akur. Sementara itu, para bocah menemukan banyaknya burung mati, lalu memanggil orang dewasa untuk mengeceknya. Mereka pun makan malam bersama sebelum Harry mengantar Jenny ke dermaga. Di mobil, Harry meminta maaf atas kelakuannya selama ini, dan Jenny mengingatkan Harry agar lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Dia pun menurunkannya di dermaga dan kembali berkendara. Ketika dalam prosesnya, Harry terhenti dengan rusa di tengah jalan. Saat membunyikan klakson agar rusa itu pergi, Harry teralihkan dengan sosok ayahnya, lalu menabrak rusa tersebut dan membawanya ke laut dengan kapalnya. Petugas mendapati mobil Harry terparkir di pinggir pantai yang terlihat tak wajar. Kemudian mendatangi rumah Harry, di mana petugas menuduhnya berkendara dalam keadaan mabuk.
Audrey pun bertanya mengenai kejadian itu, namun Harry juga tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Terlihat mobil yang melaju, di mana Harry diperiksa kejiwaannya. Kemudian diperiksa bagian dalam tubuhnya melalui CT scan, lalu Harry memberontak ingin dikeluarkan. Dokter menyatakan bahwa hal serupa pernah terjadi pada rekannya bernama Kurt yang pernah tinggal di Block Island. Harry disarankan untuk meninggalkan Block Island karena pulau itu memiliki hypersensitif elektromagnetik, di mana hal itu menjadi kurang baik bagi respon tubuh sebagian orang, namun Harry menolak tawarannya. Dokter pun memberi beberapa obat, diikuti dengan Harry yang membeli minuman di minimarket. Paul menyarankan agar Harry dibawa ke rehabilitasi, namun Audrey belum siap akan hal tersebut. Terlihat Harry tiba di pantai dan mendatangi sebuah kemah, di mana itu ialah Dale yang sedang meneliti lokasi burung-burung yang mati. Ketika ditanya tujuannya ke pantai, Harry pun kebingungan, tetapi merasakan sesuatu aneh di pulau tersebut. Kemudian Dale membawa Harry ke garasinya, di mana dia memberikan tumpukan buku tentang keanehan di pulau tersebut. Harry pun dengan terpaksa menerimanya. Ketika di rumah, Audrey telah membuang seluruh minuman Harry, lalu menyuruhnya untuk beristirahat. Terlihat Harry bermimpi buruk dengan bertemu ayahnya yang menyuruh Harry untuk membunuh anjing. Dia pun terbangun dari tidurnya, lalu membuang seluruh perangkat elektronik dari kamarnya. Sosok ayahnya meminta anjing, dan terlihat Harry membawa anjing tersebut ke tengah laut. Dia pun tiba di titiknya, dan terjadi getaran di kapal tersebut. Terlihat semua benda melayang ke atas, di mana anjing itu juga ikut tertarik. Harry memandang ke atas langit dan melayang ke atas. Kemudian semua benda kembali terjatuh kecuali anjing, dan Harry pun tersadar berada di kapalnya. Harry kembali ke darat dengan kapalnya, dan terlihat Audrey telah menunggunya di pelabuhan. Dia pun menyangkal telah membawa anjing tetangga, diikuti dengan Audrey yang bergegas menuju tempat Kurt. Terlihat Audrey telah berada di kapal feri dan berkendara ke tempat Kurt yang tinggal di sebuah van. Dia pun bertemu Kurt yang langsung menyuruhnya untuk menanggalkan semua perangkat elektronik. Kemudian Kurt menanyai keperluannya, di mana Audrey memberitahukan kejadian-kejadian aneh yang dialami adiknya. Sementara itu, Paul memutar DVD, membuat Harry terdistraksi oleh perangkat tersebut. Ketika akan ke kamarnya, keduanya meminta agar Harry ikut menonton bersama. Kurt memberitahukan bahwa entitas itu di awal meminta makanan dan hewan, namun setelahnya akan meminta seseorang. Terlihat Harry menatap ke arah Emily, lalu terlihat sosok ayahnya meminta Emily. Kurt juga memberitahukan bahwa Harry adalah perantara bagi makhluk yang berada di atas, membuat Audrey merasa aneh dengan pernyataannya. Harry pun kabur keluar dengan mobil, dan Kurt memaksa Audrey agar mengeluarkan Harry dari tempatnya sebelum melukai seseorang. Di dalam mobil, Harry terdistraksi dengan radio, lalu memaksa dirinya untuk tidak membunuh wanita yang berada di depannya. Sementara itu, Audrey menelpon Paul, di mana dia terheran kepada dokter yang menyarankannya untuk pergi ke orang yang sudah gila. Wanita itu pun memeriksa Harry di dalam mobil, lalu berlari ketika akan ditangkap. Terlihat Audrey sedang menunggu kapal feri bersandar, diikuti dengan Harry yang menatap Emily. Kemudian mengambil Emily, dan Audrey pun tiba di rumah. Ketika mengecek ke dalam, Audrey menemukan Paul telah terpingsan, dan terlihat Emily telah berada di kapal. Audrey pun berlari menaiki kapal, dengan Harry yang terus mengemudikan kapal menuju titik tersebut. Kemudian semua benda di tempat itu bergetar, di mana Audrey dan Emily ikut melayang ke atas plafon ruangan kapal. Sementara Harry tertarik ke atas, Audrey pun akhirnya tertarik juga, namun Emily masih selamat di kapal setelah daya tarikan berakhir. Keesokan paginya, terlihat Paul bersama petugas mencari keberadaan mereka. Terlihat kapalnya Harry, dan Paul pun mengambil Emily dari ruangan kapal.
Kemudian scene memperlihatkan penampakan bawah laut di mana terdengar suara Audrey sedang mengajarkan Emily saat di kamarnya bahwa ikan yang terangkat ke darat berguna untuk manusia dapat mempelajarinya agar membantu ikan lain untuk lebih baik lagi. Terlihat Audrey jatuh dari atas dan mengambang di air sebelum layar menjadi hitam. Itulah alur cerita film The Block Island Sound 2020. Tulis pesan moral film ini di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.